Shalom God Lovers. Seringkali kita tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, mari bangun kembali kepercayaan kita. Percaya bahwa Dia Allah yang merancangkan kebaikan bagi setiap kita. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya padamu. Salam God Lovers, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Pagi ini saya ingin berbagi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dengan sama-sama kita membaca Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia Bapak Ibu. Masih dapat kesempatan untuk membaca firman Tuhan, mendengarkannya, merenungkannya. Dan lebih dari itu, kita menjadi orang yang paling berbahagia ketika kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat kunci kita pagi ini adalah Bapakmu melihat yang tersembunyi dan membalaskannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya semakin tua usia kita pun akan semakin kehilangan peran penting di dalam kehidupan kita dan juga mempengaruhi posisi kita. Bahkan orang-orang yang tidak pernah mengejar ketenaran pun ketika semakin lanjut usianya, semakin lama akan semakin tenggelam
dan tersembunyi di dalam bayang-bayang kegelapan. Namun kegelapan dan ketidakjelasan itu baik, karena kita sulit Bapak Ibu untuk tampil di hadapan banyak orang tanpa memikirkan apa kesan mereka tentang kita. Ketika kita berusaha tampil di setiap orang banyak, selalu kita memikirkan apakah saya pantas, apakah saya layak. Kita sering khawatir dengan pikiran apakah reputasi kita menanjak atau justru hancur. Ini sebenarnya menjadi ujian, cobaan bagi kita. Pada tahap pencarian pengakuan manusia, kita seringkali mengabaikan kehendak Tuhan. Bukankah setiap hari banyak orang bangun tidur, buka HP, lalu cek Instagram, berapa yang nge-like postingan kita. Lihat status WA kita, berapa orang yang baca status kita. Mungkin di TikTok kita berapa yang nge-like, mungkin di YouTube, karena kita butuh pengakuan dari orang. Tapi kita lupa untuk membuat Tuhan berkenan kepada kita. Bapak Ibu, maka itu carilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Carilah hal yang membuat Tuhan berkenan kepada kita, sehingga Tuhan tiap hari bisa memberikan jempolnya kepada kita. Berikut adalah ujian bagi setiap pemberian yang kita berikan, doa yang kita naikkan, puasa yang kita lakukan. Apakah itu semua dilakukan agar Tuhan berkenan? Jika demikian, walaupun orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita buat, pekerjaan yang kita lakukan, hal-hal yang kita capai semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan mendapat pujian dan upah dari Bapa kita yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengulang perkataannya di dalam Matius pasal 6 bacaan kita. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Di bacaan kita tadi ada sekitar 3 kali Tuhan ulang. Ini juga merupakan jaminan bagi kita Bapak Ibu. Setiap pemberian yang tidak dilihat orang, entah itu waktu kita, entah itu tenaga kita, entah itu talenta kita, kasih kita, mungkin setiap permohonan yang kita bisikan kepada Bapa kita, setiap rahasia yang kita ungkapkan, pergumulan yang kita sampaikan, pembenaran diri yang terus-menerus kita lakukan, akan memperoleh penghargaan penuh di kemudian hari di hadapan Bapa kita. Mungkin suatu saat nanti Tuhan Yesus akan berkata seperti dalam Matius pasal 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Sebenarnya ini yang menjadi penting bagi apa yang kita lakukan. Pencapaian-pencapaian yang kita buat adalah ungkapan yang Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, Bapa kita yang di surga melihatnya. Tidak ada upah dari Tuhan bagi mereka yang mencari kenanan manusia. Tapi ketika kita melakukan, mencari apa yang Tuhan berkenan, itu nilainya kekal dan upahnya besar. Jangan pernah lelah bekerja untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang tersembunyi, Engkau yang menilai. Biarlah perbuatan-perbuatan kami berkenan di hadapan-Mu. Setiap hari izinkan kami untuk terus-menerus berusaha mencari apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi God lover yang diberkati, bisa membagikan renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman dimanapun mereka berada, sehingga banyak orang yang lebih diberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.